Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rahma Hairani dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter. Baik, kita mulai saja materi ini dari pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Moneter berasal dari kata monetary, yang artinya berhubungan dengan uang atau nilai tukar. Jadi, secara sederhana, kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan uang. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya memiliki satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki kebijakan tersebut? Jawabannya adalah Bank Sentral di suatu negara. Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, mulai dari perencanaan, percetakan, pengendalian, penarikan, dan peleburan uang. Yang kedua, mengenai pembahasan tujuan kebijakan moneter. Ada 3 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama adalah stabilitas harga barang dan jasa, yang kedua meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir adalah memperbaiki raca pembayaran. Saya akan jelaskan satu persatu. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah stabilitas harga barang dan jasa. Nah, telah kita ketahui bersama, jika uang yang beredar tidak dikelola dengan baik, maka harga barang dan jasa tidak akan stabil. Ini deh kata kuncinya, saya kasih tahu ya. Jika uang beredar terlalu banyak, menyebabkan kenaikan harga terus-menerus, sehingga terjadi inflasi. Sedangkan, uang beredar terlalu sedikit, menyebabkan penurunan harga terus-menerus, sehingga terjadi deflasi. Nah, oleh karena itu, dengan pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter, diharapkan uang yang beredar itu nantinya ideal, sehingga tingkat inflasi atau deflasi masih terkendali. Tujuan kebijakan moneter yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter yang ketiga adalah memperbaiki neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi pembayaran internasional suatu negara. Kondisi stabilitas harga dan terbukanya lapangan kerja menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri meningkat, sehingga kemampuan ekspor suatu negara juga akan meningkat. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit, dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis kebijakan moneter. Ada 2 jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama tight money policy atau kebijakan uang ketat, dan yang kedua easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kita bahas dulu yang pertama dari tight money policy. Tight money policy atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Yang kedua adalah easy money policy atau kebijakan uang longgar. Easy money policy atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan mempermudah pemberian kredit. Pembahasan yang terakhir mengenai instrumen kebijakan moneter. Ada 5 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas di bank, yang keempat kebijakan kredit selektif, dan yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Baik, kita bahas dari mulai yang pertama, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau biasa disebut dengan SBI.
Yang kedua adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah tingkat suku bunga bank umum. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank. Kebijakan cadangan kas di bank adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C. Yang terakhir adalah kebijakan bujukan moral. Bujukan moral berupa pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Cukup sekian materi kebijakan moneter yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.